Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang keempat hingga yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi di sini kita diminta untuk sungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan. Kita harus mencarinya seperti mencari perak dan mengejar harta terpendam. Dan kita tahu, untuk bisa mendapatkan harta yang terpendam, tidak hanya satu kali kita gali, tapi harus dalam. Karena biasanya harta yang terpendam ada di bawah. Dan untuk itulah kita akan memperoleh pengenalan akan Allah. Apakah pengenalan akan Allah itu penting? Ya, tentu saja, karena di dalam buku My Life Today, halaman 108 paragraf yang keempat dikatakan demikian. Pengenalan akan Allah dan Kristus berdasarkan pengalaman mengubah manusia menjadi serupa dengan gambar Allah. Pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah saat kita mengenal Allah dan Kristus itu akan mengubah diri kita? Ya, tentu saja. Saya punya pengalaman yang mungkin ingin saya bagikan bagaimana saya ada perubahan yang terjadi saat lebih lagi mengenal akan Kristus. Salah satunya adalah saya ini seseorang yang tidak suka melipat selimut setelah bangun tidur. Karena saya berpikir, kan habis bangun tidur, selimut itu dibiarin aja. Nanti malam kan juga dipakai lagi, seperti itu. Tidak berapa lama ada salah satu teman saya lagi bercerita apa yang dia pelajari dari kisah kebangkitan Yesus. Nah, ini menarik. Itulah sebabnya kenapa saya memberi judul renungan kita, apakah melipat selimut itu penting, gitu kan? Karena dulu bagi saya ini sesuatu yang tidak penting, gitu. Tetapi saat kita membaca kisah kebangkitan Yesus, khususnya yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ini ayat menarik karena pada waktu teman saya menceritakan ayat ini, dia katakan demikian. Coba perhatikan. Yesus waktu bangkit dia masih rapikan, dia masih gulung, dia masih lipat. Jadi dari sini kita diajarkan bahwa setelah bangun tidur harus lipat selimut gitu. Dan pada waktu itu saya langsung berpikir, oke, mulai hari ini saya harus mengubah kebiasaan saya, yaitu hanya untuk hal kecil, melipat selimut setelah bangun tidur. Lalu saya pikir apa yang Tuhan ingin ajarkan. Tuhan ingin mengajarkan kita untuk rapi. Karena kita punya Tuhan yang teratur, Tuhan yang rapi. Sehingga dalam hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita pun harus rapi. Dan memang saat kita mengenal Kristus, tabiat kita akan mulai diubah sedikit demi sedikit. Saya belajar kerapian bukan berarti saya sudah sempurna, tentu tidak. Karena ada banyak hal yang saya belum rapi. Tapi setidaknya saya sudah mulai merapikan selimut setelah bangun tidur. Yang kedua, saya mulai merapikan sepatu atau sandal yang saya pakai sebelum saya masuk rumah. Jadi kan seringkali sebelum kita memasuki satu ruangan atau satu rumah, kita taruh sandal lalu kita masuk ke rumah itu dengan kaki yang tidak menggunakan alas ya. Nah,
Saat itu saya juga belajar harus rapi. Menaruhnya pun walaupun tidak ada tempatnya mungkin, tapi kita harus tetap rapi. Tidak boleh sembarangan, yang kiri ada di mana, yang kanan ada di mana, atau satunya agak jungkir balik, tetapi rapi. Karena Tuhan ingin kita rapi. Dan disitulah saya belajar satu kebiasaan yang harus saya ubah, yaitu kerapian. Dan sampai sekarang saya masih tetap harus belajar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, saya menghimbau kita semua untuk lebih banyak mempelajari firman Tuhan, mengenal Kristus yang adalah teladan terbaik kita. Karena dengan demikian, sedikit demi sedikit kebiasaan kita yang salah, yang buruk akan terkikis. Dan kita melatih diri kita, melatih kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi kebiasaan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh memberkati kita semua. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.